kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada, masih di Solution TV Official. Pada hari ini kita pada suasana yang berbeda, dan di belakang kita ini kita saat ini berada di Koperasi Produsen Kopi Sikopel Mitreka Satata dengan produknya Java Bismo. Tetapi sebelum kita kupas tuntas tentang apa sih yang akan kita bawa tentang video ini ya, tentang konten sehari ini, seperti biasa mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah barokahnya. Masih dapat menyaksikan Solution TV Official, Solution of Your Life. Mari kita ikuti channel kita terus ini. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komen agar kita dapat mengimprovisasi konten-konten kita berikutnya dan memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat milenial dimanapun berada tentang Solution of Your Life. Untuk kopi Arabica yang ada di Koperasi Sikopel Mitreka Satata, awal-awalnya branding itu adalah Java Bismo. Oh, Java Bismo. Terus Java, Jawa, kemudian Bismo karena Babadan itu kan termasuk dataran tinggi. kebetulan kami mengolah ada 3 yang sudah jalan. Yang pertama full wash, kemudian proses honey, kemudian proses natural. Kami menerima kopi dari petani anggota dengan petik merah full, itu udah standar lah, anggota juga sudah paham. Kemudian kami olah di koperasi. Untuk yang full wash kami melakukan sortasi perambangan. Untuk yang terangkat di air biasanya kalau kualitasnya kurang bagus kita pisah. Kemudian habis itu kita pulper atau kita kupas kulit buahnya. Setelah itu kita rendam. Kalau di Koperasi Sikopel Mitreka Satata itu ada direndam antara 12 sampai 18 jam. Dan itu sudah melalui beberapa percobaan, ternyata yang paling cocok itu di minimal itu 12 jam dan maksimal 18 jam. Baru setelah itu dikupas, dijemur. Itu yang proses full wash. Dijemur sampai kadar air 12-13% baru dibuler atau dikupas kulit tanduknya. Kemudian untuk yang honey prosesnya sama dari awal, cuma tidak dicuci. Begitu sudah di pulping langsung dijemur sampai kadar air 12-13% atau nah, untuk yang natural itu memang relatif masih sedikit karena kendala di cuaca. Kami tidak berani memproses natural terlalu banyak karena cuacanya yang lebih sering mendung, kemudian panas juga relatif lebih sedikit, sehingga hanya beberapa pesanan untuk memenuhi pesanan yang ada, dan karena proses penjemuran untuk natural lebih lama. Kira-kira itu ya. oh, jadi tadi ada apa Pak ya? Full wash, terus honey, natural. Lah, kalau yang kita dengar-dengar nih ya, saya sahabat milenial, saya juga sering dengar namanya. Kalau yang semi wash itu gimana sih Pak? Semi wash itu sebetulnya ada, begitu sudah di pulping, itu difermentasi. Tapi dengan tujuan fermentasi untuk menentukan ada kekhasan tersendiri lah. Nah, kami melakukan fermentasi ya, cuma hanya untuk memudahkan pencucian, biar lendir itu ketika dicuci nanti sudah mudah. Jadi itu bicara processing ya Pak ya, dari hasil panen. Nah, sekarang dari hasil panen itu biasanya setelah hasil panen processing ya. Itu kan ada juga yang dry and wet gitu ya. Biasanya sahabat milenial pasti akan tanya, itu kan prosesnya full wash gitu kan, semi, honey, natural. Nah, kalau bicara mengenai processingnya, wet, dry-nya itu bagaimana itu Pak? Kami dry hulling. Oh, menggunakan konsep itu Pak? Iya. Oh, boleh diterangkan Pak buat sahabat milenial mungkin? Jadi kami mengupas kulit tanduk itu dalam kondisi sudah kering. Beda kalau yang wet halal itu kan kondisi kulit tanduk 40%, 30-40% kita hulling, baru dijemur lagi. Oh begitu. Ada yang bilang itu proses labo. Memang beda ya Pak ya. Oh, jadi kondisi di sini tidak memungkinkan. Kalau kita bikin seperti itu, cuacanya tidak mendukung, nanti hasilnya malah tidak maksimal. Oh, hasilnya jadi nggak maksimal lah. Itu bicara mengenai tadi tentang prosesnya ya, dari proses panennya. Nah, ini boleh terangkan nggak Pak? Ini kebetulan ada alat-alat seperti ini nih. Ya, kami
beberapa pihak dari dinas, dari pihak lain itu juga alhamdulillah memfasilitasi kegiatan kami dari pelatihan maupun dari peralatan. Kalau yang ini kebetulan datang yang terakhir, ini untuk grading. Grading itu untuk memisah biji yang ukuran besar, sedang, dan kecil. Ini kami lakukan karena target kami semakin tahun kapasitas produksi kami semakin besar. Sehingga kalau kita harus ngayak pakai ayakan manual itu terlalu lama, terutama kalau ada pesanan banyak itu terlalu lama. Manual untuk sortasi tetap manual pakai tenaga kerja biasa, tapi untuk gradingnya kita harus menggunakan mesin. Oh, jadi kalau setelah proses tadi pertama masuk ini dulu Pak, habis dari panen? Enggak, panen yang itu. Yang mana? Coba yuk. Ini. Jadi biar sahabat milenial tahu nih Pak nih. Kalau pertama habis dari panen yang tadi Bapak terangkan tentang wash dan full wash dan sebagainya itu. Nih. Oh, Itu panen, kemudian sortasi perambangan. Iya. Biasanya pakai bak. Iya. Nanti ada yang ngapung. Iya. Yang ngapung itu dipisah. oh yang ngapung dipisah ya Iya. Pak ya. Habis Terus di- kemudian dia tenggelam, dikupas di sini. Iya. Nah, nanti keluarnya di sini udah biji Iya. HS basah. Heeh. Nah, itu siap di fermentasi. Terus kemudian dari sini, Dari sini dijemur. Setelah fermentasi dicuci. oh setelah fermentasi dicuci. Iya. Setelah cuci jemur. Iya. Jemur terus kemudian baru masuk ke. Nggak, jemur itu. Oh jemur Ini beda alat- lagi. Yang mana? Ini alat cucinya. Oh ini alat cucinya. Ini alat cucinya ya. Ya. Setelah difermentasi kita cuci pakai ini. Ini juga sama untuk mempercepat produk karena kami biasanya mencuci di jam-jam kami usahakan jam 8, jam 9 itu udah bisa jemur. Jadi di angka 18 jam, 12 sampai 18 jam itu biasanya jatuh di jam-jam 6 pagi, 6-5 pagi. Kalau manual kami menjemur 5 kintal itu sampai jam 10 belum selesai. Nah makanya untuk tahun ini kami menggunakan mesin sehingga dengan kapasitas yang besar nanti jam 9 maksimal sudah bisa jemur. Sahabat milenial, kenapa beliau melakukan hal seperti itu? Karena geografis di area sini itu memang seperti itu. Ibaratnya itu awan panas itu sangat jarang ya. Jadi makanya terjadi alat adanya diadakan. Ini bantuan Pak? Iya, ini juga dikasih Wah. difasilitasi dari BI Purwokerto. Wah luar biasa. Setelah alat ini masuk kemana lagi Pak? Habis ini masuk ke buler. Wow, mana itu Pak yang Ini. Ini yang buler. Ini kebetulan bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Nah, ini kopi tanduk HS istilahnya yang sudah kering siap dikupas kulitnya, kita masukkan ke sini, nanti keluarnya di sini udah dalam bentuk green bean. Nah, dari green bean itu terus kemudian Bapak simpan? Enggak, green bean itu masih disortir manual. Oh, masih sortir Oke. manual. Untuk ngambil kopi kan ada yang pecah, ada Iya. yang titik hitam sedikit, ada yang warnanya beda, ada yang jauh. Di proses haling ini kadang ada yang terlalu pecah, ada yang terlalu rusak sedikit lah, itu yang dipisah. Nah, yang Bapak ambil yang mana nih Pak? Untuk Java Bismo-nya ini yang diambil yang mana nih Pak? Kita mengambil kopi yang sempurna. Wah, Artinya kopi tidak yang cacat. sempurna, luar biasa sahabat Mila. Berarti QC-nya tanpa sadar, quality control untuk menghasilkan Java Kopi Bismo itu sendiri memiliki kualitas yang luar biasa karena Bapak melakukan dengan proses QC. Jadi pilih manual ya satu-satu ya. Iya, kan tenaga sortasinya memang udah terbiasa. Jadi kopi yang kira-kira ada hitamnya sedikit ya, jangan lihat sedikit, banyaknya udah ada hitamnya bisa semua, pecah sedikit bisa. Nah, yang ada hitam-hitamnya itu Bapak manfaatkan lagi nggak Pak? Selama ini enggak. Oh, selama ini enggak. Nah, sobat milenial mungkin dengan kisah ini dari sini nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Dari kisah ini berarti ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dan mungkin bisa lebih produktif lagi untuk koperasi ini sehingga menghasilkan beberapa segmen pasar. Bukan begitu sobat milenial? Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Setelah ini masuk kemana Pak? Masuk ke grading. Nah, yang mana Pak? Itu yang tadi. Oh, masuk sini nih Pak. Ya. Oh, jadi setelah tadi dikurangin hitam-hitamnya udah pada hilang Sortasi, tuh ya, ya, setiap cacat. QC dari situ cacatnya udah hilang, Nah. masuk ke sini. Ya. Tujuan di sini untuk apa nih Pak? Nah, kopi green bean itu kan kita pilih
yang sempurna. Ya. Artinya yang bentuk normal lah. Ya. Yang normal itu kan bentuknya ada yang kecil, yang Ada. besar, yang sedang. Itu ada SNI-nya. Ada yang 6, sekian, 7, sekian, 8, sekian. Nah, praktisnya untuk memisah yang sedang, besar, kecil itu kita pakai mesin ini. Dan ini udah keluar dengan sendirinya untuk yang 8, yang 7, 6. Terus itu maksudnya untuk apa Pak? Biar agak pangsa pasarnya bikin terpisah atau gimana Pak? Ini sebetulnya di samping pasar juga membutuhkan kualitas yang seperti itu. Iya. Oh. Itu kalau sepengetahuan kami sih juga ada kopi yang dengan besaran sama di roasting itu kan cenderung lebih hasilnya akan lebih bagus daripada yang besar, kecil, sedang kemudian di roasting campur kan masaknya juga beda-beda. Ini tetapi semuanya tetap dihasilkan ya Pak ya? Iya. Tetap dihasilkan. Tetap dipisah. Iya. Tapi dalam sebuah kemasan yang sama pula ya, cuma bedanya hanya ukurannya aja yang membedakan ya. Kualitasnya sama, cuma ukurannya. Karena ini berhubungan dengan proses roastingnya. Iya. Oh berarti setelah dari sini, lalu Bapak storage nggak? Simpan nggak? Iya. Oh Bapak simpan? Iya. Simpannya menggunakan apa Pak? Kami menggunakan karung plastik Grand Pro yang dalam, kemudian yang di luarnya pakai karung Boni Food Grade. Pakai karung Boni Food Grade. Setelah itu baru proses roasting. Proses roastingnya di mana Pak? Oh sebelah sini ya.